Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Salam sehat dan semangat. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Virus corona masih ada di sekitar kita. Ingat selalu 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sobat Inspirasi Belajar semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pengaruh Islam di Indonesia. Kita tahu bahwa agama mayoritas di Indonesia adalah Islam. Tentu, di awal masuknya Islam ke Indonesia bukanlah hal yang mudah, penuh liku dan perjuangan. Ada beberapa teori yang menyebutkan awal masuknya Islam ke Indonesia seperti yang dilansir dari kompas.com yang berjudul 3 teori masuknya Islam ke Nusantara yang ditulis oleh Verela Devanka Adria Martanino. Teori masuknya Islam ke Nusantara yang pertama adalah teori Gujarat dari India. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Gujarat. Pada waktu itu, para pedagang Gujarat datang dari Selat Malaka dan kemudian membangun hubungan dagang dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara. Salah satu bukti pendukung teori Gujarat adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh tahun 1297 yang dikatakan mirip dengan batu nisan di Gujarat. Selanjutnya, ada teori Persia yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Persia. 2 tokoh yang mencetus teori Persia adalah Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Husain. Jajadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam yang ada di Indonesia memiliki beberapa persamaan dengan Persia. Contohnya, seni kaligrafi yang berpahat batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Lalu ada juga budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang konon serupa dengan ritual yang dilakukan di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Teori terakhir adalah teori Mekah yang menyatakan bahwa perkampungan Islam sudah ada sejak abad ke-7 di pantai barat Sumatera. Pendapat ini juga didukung dengan bukti berita dari Cina pada zaman dinasti Tang tahun 674 Masehi, bahwa orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Kemudian disebutkan juga bahwa pada masa Sriwijaya abad ke-8 kerajaan ini sudah mulai mengalami perkembangan kekuasaan dan banyak pedagang muslim yang singgah di sana. Salah satu tokoh yang mendukung teori Mekah adalah Hamka. Nah, bagaimana sih pengaruh Islam di Indonesia? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Pengaruh Islam di Indonesia ada beberapa bagian. Sistem pemerintahan, bidang sosial, bidang agama, kebudayaan, seni bangunan, dan seni ukir. Yang pertama, sistem pemerintahan. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah ada terlebih dahulu kerajaan Hindu-Buddha. Namun, setelah Islam masuk, kerajaan tersebut mulai mengalami kemunduran. Sistem pemerintahannya pun berubah menjadi kesultanan. Gelar raja masa kerajaan Hindu-Buddha juga terganti dengan gelar sultan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Yang kedua, bidang agama. Agama Islam di Indonesia adalah agama mayoritas, sehingga nilai-nilai Islam melekat di masyarakat. Seperti halnya masyarakat Sumatera Barat yang mengakui perlunya norma-norma adat yang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha terdapat kasta atau tingkatan antara kelompok masyarakat seperti golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sedangkan dalam Islam tidak demikian.
Islam memandang semua manusia sama di hadapan Allah, tidak ada perbedaan status sosial dan warna kulit. Yang keempat, bidang kebudayaan. Sultan Agung dari Kesultanan Mataram membuat kalender Jawa berdasarkan perhitungan peredaran bulan Hijriah. Dalam tata bahasa di masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh nilai Islam seperti hari Senin yang berasal dari serapan bahasa Arab yaitu Isnain. Nama-nama juga banyak dipengaruhi oleh nilai Islam seperti Muhammad, Abdullah, dan lain-lain. Yang kelima, seni bangunan. Seni bangunan yang menjadi bukti kuatnya pengaruh Islam yaitu pada masjid dan makam. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam, dapat dilihat dari seni ukir relief yang terpampang di dinding-dinding masjid, mimbar, dan lain-lain. Pada makam dapat terlihat dari nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur, nisan Sultan Malik As-Saleh di Aceh, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah seni ukir. Seni ukir yang berkembang di Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola dedaunan, bunga, pemandangan alam, garis, geometri, dan lain-lain. Ragam hias yang populer merupakan pengaruh Islam seperti huruf Arab adalah seni ukir kaligrafi. Sobat Inspirasi Belajar, adakah pengaruh Islam yang melekat di masyarakat di daerah tempat tinggal kalian? Yuk tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian ya video kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.